Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Tentu semua guru-guru sekolah minggu mengharapkan adik-adik sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Adik-adik sekolah minggu seperti biasanya, setiap pagi hari Minggu kita akan memulai kebaktian. Tentu persiapkan dulu semua Alkitab dan persiapkan hati dan pikiran. Adik-adik dengan semangat ikuti terus ya kebaktian kita setiap hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai kebaktian, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita melipat tangan, tutup matanya semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman dan menyanyikan lagu pujian. Kiranya Kau berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, patuh dan taat mendengarkan dengan baik, agar kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya dapat berjalan dengan baik ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam sakit, serta virus yang sedang melanda negeri ini, agar kami dapat kembali dapat berkumpul melaksanakan ibadah seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Ya, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Kita dengarkan titah pada minggu ini yang diambil dari titah yang ke-10. Titah ke-10.
jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Dan kita dengarkan ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kakak ulangi ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 bunyinya, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Terima kasih. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu mulai besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena
air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Terima kasih. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Terima kasih. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun dan diangkatnya menjadi anaknya. Oleh sebab itu diberinya namanya Musa, karena telah menariknya ke air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Kita dengarkan warta pada minggu ini. Yang pertama, persembahan sekolah minggu lalu sebesar Rp160.000. Kami mengajak adik-adik sekolah minggu untuk ayo berikan persembahannya. Boleh dititipkan kepada
sintualunggunya ataupun guru sekolah minggunya. Dan ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 tadi seperti biasa dihafalkan, divideokan dan dikirimkan paling lambat hari Jumat. Ingat adik-adik sekolah minggu, dihafalkan bukan dibaca. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati setiap tumbuh kembang kalian. Adik-adik sekolah minggu harus tetap semangat mengikuti peribadahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu pujian yang berjudul Bahasa Kasih. Andaikan aku melakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan khotbah ya. Sebelum mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Tuhan, ajari anak-anak kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kesehatan supaya kami bisa bersama-sama beribadah walaupun kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya dan firman Tuhan pagi ini tertulis di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Dibuka Alkitabnya ya, kita sama-sama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat
Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, itulah firman Tuhan untuk kita pagi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernah nggak mendengarkan kasih dan damai? Tentunya sering ya. Kasih itu indah, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, tidak pernah marah-marah. Ya, tidak pernah marah-marah. Nah, damai itu indah bagi orang yang mau berdamai ya. Damai itu indah bagi orang yang merindukan kedamaian. Ya. Jika ada damai, tentu kita aman. Jika ada damai, tentu kita senang. Jika ada damai, tentu kita tenang. Ya. Tuh. Sehingga kita menjadi seia sekata karena ada kasih, ada damai. Bisa kita menjadi seia sekata, seperasaan yang bisa kita rasakan ketika kita aman, tentram, indah. Itu bisa kita rasakan masing-masing dimanapun kita berada, bisa dirasakan. Nah, ketika kita sudah mempunyai kasih dan damai, terjadilah seia sekata. Nah, kalau sudah seia sekata, tentu kita banyak ya, mungkin banyak yang kita hadapi bagaimana supaya seia sekata ya. Mungkin antara perbedaan, antara suku, antara budaya, bagaimana supaya bisa seia sekata? Ya, tentu harus kita saling mengerti, saling memaafkan, ya, supaya bisa berdamai. Nah, misalnya kita di dalam satu keluarga, contoh ini ya, contoh dalam satu keluarga antara kakak adik, kakak dengan si adiknya bisa berantem karena tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Nah, tetapi ketika si kakaknya bisa mengerti dengan adiknya, ya terjadi damai. Jadi harus ada kasih, ya, kasih dan damai sehingga sama si adik dia akur, tidak ada rasa iri atau rasa cemburu. Nah, anak-anak sekolah minggu tentunya pernah ya, misalnya orang tuanya ngasih uang jajan si kakaknya 1.000, terus dikasih si adiknya 500, nanti ada cemburu, ada irinya. Nah, tapi kalau sudah ada damai, tentu si kakak tadi bisa mengajak adiknya, misalnya, "Dik, ayo jajan, duit saya ada 1.000, dikasih bapak atau mama." Nah, sehingga adiknya senang ketika diajak. Nah, berarti si kakak punya kasih dan damai kepada si adiknya. Nah, firman Tuhan pagi ini mengarahkan untuk tetap hidup dalam kasih. Ya, kita hidup dalam kasih, memelihara kasih dan damai supaya kita tetap bisa seperasaan dan seia sekata, seperasaan dan rendah hati. Itu ya. Nah, yang ketiganya itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau memang sudah ada kasih, damai, jangan lagi timbul ketika kita dijahatin orang, jangan kita membalas dengan kejahatan. Bagaimana caranya? Ya, kita mendoakan supaya mereka
jangan belas dendam lagi, ya. Dan kita juga jangan lagi ada, nanti akan saya balas. Nah, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus saling memaafkan, mengasihi, dan mau berdamai. Jadi memang damai itu sungguh indah, ya, sungguh indah. Nah, dalam Alkitab ada tertulis di Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah musuhmu. Nah, kita doakan mereka, ya, kita doakan mereka. Jangan kita mau belas dendam dengan mereka, gitu ya, adik-adik sekolah minggu. Kemudian jagalah lidah, bibir, supaya jangan mengucapkan kata-kata kotor, ya. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Haruslah bisa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik supaya temannya jangan sakit hati, gitu ya. Karena firman Tuhan pagi ini mengajak kita menjadi anak-anak yang mau berdamai, anak-anak yang punya kasih. Dan jadilah anak sekolah minggu pembawa saluran berkat. Kalahkanlah kejahatan dengan tindakan kebaikan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami yang mau mengasihi, mau berdamai, supaya menjadi seperasaan, seia, sekata, dan rendah hati. Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak yang pengikut, dan tidak akan lagi ada caci maki, iri, cemburu, dan belas dendam. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Dan kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak pembawa berkat, menjadi saluran berkat di dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri peribadahan kita, adik-adik semuanya dipersiapkan persembahannya, karena kita akan melakukan persembahan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301 untuk mengumpulkan persembahan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Untuk mengakhiri peribadahan kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Patik mau